Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina qurratu a'yunina wa rasulina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah Ta'ala fil muhkam kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya muliakan, yang saya cintai, kepada para bapak, para jamaah yang sama kumpul di ini tempat yang begitu banyak yang hadir, alhamdulillah. Para malaikat, alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur semoga senantiasa selalu terpanjatkan kepada Ilahi Rabbul Ghafur Allah Azza wa Jalla. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Sang Pelita Alam, Habibuna Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in, tabi'at, sampai kita umat yang mudah-mudahan kita selaku umat bisa mengikuti yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, dan termasuk kita orang-orang yang senantiasa mengamalkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, barusan kita telah membacakan daripada Maulid Sumtu Gurar yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, membacakan daripada Surah Nabawiyah. Ini sangat luar biasa, ini sangat istimewa, mengagungkan kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad SAW. Dengan pembacaan daripada Sumtu Gurar ini, semoga bisa menambahkan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan diri kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, menjadikan daripada keluarga kita yaitu keluarga yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang senantiasa yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita semua jadi manusia-manusia yang berharga, supaya kita jadi manusia-manusia yang mulia, supaya kita jadi manusia-manusia yang berakhlak, karena di dalam hatinya penuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang sangat bagus. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang ahsan, ada suri tauladan yang baik, ada suri tauladan yang sangat-sangat dan sangat bagus, yang patut kita ikuti, yang patut kita jalankan daripada segala apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, jadikanlah Nabi Muhammad qudwah kita, jadikanlah Nabi Muhammad adalah uswah kita, jadikanlah Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita, jadikanlah Nabi Muhammad adalah idola kita kaum muslimin. Kalau Nabi Muhammad dijadikan idola dalam kehidupan kita, dijadikan suri tauladan dalam hidup kita, maka insya Allah hidup kita tidak akan melenceng, hidup kita tidak akan tersesat. Insya Allah hidup kita akan mulia dan akan berharga. Tapi mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad, tapi mereka yang tidak mencintai Nabi Muhammad, maka hidupnya tidak akan pernah berharga, maka hidupnya tidak akan pernah mulia. Maka jangan berpikir hidupnya akan mulia, jangan berpikir keluarga rumah tangganya akan mendapatkan kemuliaan kalau keluarganya tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya bisa jadi mulia
keluarganya bisa jadi berharga karena mereka itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Oleh karenanya kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan dan jalankan apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat sempurna, sempurna segala-galanya tanpa celah. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya saudara kaum muslimin wal muslimat, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW oleh kita jalankan dan laksanakan. Hadirin kaum muslimin, supaya kita bukan hanya sebatas ngaku dan ngomong saja kita cinta kepada Nabi, tapi kita tidak menjalankan daripada aturan Nabi. Manakala kita mencintai Nabi, manakala kita mengomong orang yang sangat mahabbah kepada Nabi, jalankan aturan Nabi, jalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sangat sempurna, sempurna dalam dakwahnya, sempurna dalam amal ma'ruf nahi munkarnya, sempurna di dalam jihadnya, sempurna di dalam akhlaknya. Saudara kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kita sebagai umatnya, kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, buktikan. Hadirin kaum muslimin, buktikan. Bukan hanya ngomong saja, tapi kita harus perlu membuktikannya. Hadirin kaum muslimin, kita ada pengajian, ada majlis taklim, ini semuanya bisa menggembirakan daripada hati Nabi Muhammad SAW dan bisa menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita, Nabi Muhammad begitu sayang kepada kita, Nabi Muhammad begitu mengingat akan umat-umatnya. Hadirin kaum muslimin, Nabi Muhammad berkorban untuk umatnya, Nabi Muhammad lelah untuk umatnya, Nabi Muhammad capek untuk umatnya. Tapi umatnya, hadirin kaum muslimin, banyak di antaranya tidak mau berkorban untuk Nabi Muhammad, tidak mau berjuang untuk Nabi Muhammad, tidak mau membuktikan cintanya sebagaimana layak orang yang bicara aku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bina keluarga kita dengan didikan Nabi Muhammad. Oleh karena didik istri kita dengan ajaran Nabi Muhammad, didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad, dan bawa kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berangkat, bawalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kemana engkau berangkat dan kemana engkau pergi, dimanapun anda berada, anda tetap akan mendapatkan kemuliaan kalau anda membawa daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Di zaman saat ini, saudara kaum muslimin, banyak diantaranya manusia yang sudah tidak lagi memperhatikan daripada norma-norma akhlak, yang sudah lagi tidak memperhatikan daripada nilai-nilai akhlak. Betul atau tidak? Banyak di antara anak-anak muda yang rusak tingkahnya, yang rusak akhlaknya, yang rusak perbuatannya, yang rusak pergaulannya. Hadirin kaum muslimin, sehingga saudara kaum muslimin membudaya di kampung kita. Saudara kaum muslimin, anak-anak muda dan anak-anak mudi kita bukan menjadikan daripada hidupnya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh agamanya, tapi sebaliknya mereka mengikuti daripada tipu daya dan pengaruh budaya barat. Hadirin kaum muslimin, cara makan seperti barat, cara minum seperti barat, cara dandan seperti barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man tasabbaha qauman fa huwa minhum. Barang siapa yang mencontoh suatu kaum, maka mereka termasuk golongannya. Hadirin kaum muslimin, kalau anak-anak muda kita, para putra dan para putri kita di dalam akhlak tingkah lakunya menunjukkan bahwa dirinya itu mendolakan daripada orang-orang tidak beriman, menunjukkan bahwa dirinya itu mengidolakan orang-orang barat, orang-orang kafir, maka anak keluarga kita itu termasuk daripada golongan orang-orang kafir. Saudara kaum muslimin, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya bina anak-anak kita, bina keluarga kita, bina istri kita, dan apa yang telah dicontohkan oleh sang bapaknya, apa yang telah dicontohkan oleh sang ibunya terhadap anaknya, bagaimana pengajakannya terhadap anaknya.
Bagaimana penyuruhan terhadap anaknya? Apakah Anda menyuruh kebaikan? Apakah Anda tidak menyuruh kebaikan? Apakah Anda mencontohkan kebaikan atau sebaliknya Anda mencontohkan daripada keburukan? Kalau seorang bapak mencontohkan keburukan bagi anaknya, mencontohkan kejelekan bagi anaknya, kemudian anak berbuat kejelekan, anak berbuat keburukan, selama anak berbuat keburukan, selama anak berbuat kejelekan, maka itu kejelekan yang ngocor kepada orang tuanya. Hadirin kaum muslimin, naudzubillah subhanallahi min dzalik. Begitupun di suatu kampung, saudara kaum muslimin, apabila ada manusia di kampung mencontohkan keburukan, mencontohkan kejelekan, akhlaknya buruk, kelakuannya buruk, ngajak orang lagi, hadirin kaum muslimin. Selama dia mengajarkan keburukan, selama dia mengajarkan kejelekan, sehingga orang melakukan kejelekan, selagi orang melakukan daripada keburukan, maka keburukan dan kejelekan itu mengocor daripada kepada orang yang mengajarkan tersebut dosanya, hadirin kaum muslimin. Misal ada orang sini, ada orang kampung Texas misalnya, ada yang buka remi atau ada yang buka judi tiap malam, hadirin kaum muslimin. Ada orang yang ikut di pos, saudara kaum muslimin. Ketika ada orang ikut di pos, dia lupa sholat, dia lupa ngaji, dia lupa dzikir, dia lupa majlis taklim, proper pertama harus menanggung orang-orang yang mengajak tersebut, hadirin kaum muslimin, yang ikut daripada ajakan tersebut, hadirin kaum muslimin. Misal di kampung kita ada yang mancing ikan tapi judi, hadirin kaum muslimin. Ketika saat itu mancing, hadirin kaum muslimin, pelopor pertama mengajak daripada mancing, sehingga dia sukanya mancing, lupa sholat, lupa ngaji, maka saat itu dia berdosa. Ketika berdosa, mengocor kepada orang yang mengajak tersebut, hadirin kaum muslimin. Naudzubillah subhanallahi min dzalik, hadirin kaum muslimin. Mengerikan, hadirin kaum muslimin. Jadi dalam ayat contoh-contoh buruk, ayat contoh-contoh jelek, ada contoh-contoh yang kurang ahsan, yang kurang bagus dicontohkan oleh manusia tersebut, kemudian mengajak kepada seseorang tersebut. Seseorang tersebut melakukan keburukan, seseorang tersebut melakukan kejelekan, maka kejelekan dan keburukan yang mengocor kepada orang pengajak pertama tersebut, saudara kaum muslimin. Begitupun ketika kita, misalnya kita saudara kaum muslimin punya supir Arab. Ada orang Arab datang ke Indonesia, misalnya ke kampung sampah. Ini supir, saudara kaum muslimin. Misalnya ada Arab meminta untuk daripada diantar ke tempat apa? Ke tempat maksiat. Meminta untuk lacur, meminta untuk mabuk, hadirin kaum muslimin. Ketika saat itu supirnya mengantarnya ke tempat mabuk, supirnya mengantarnya ke tempat maksiat, maka itu mempermudah kemaksiatan, sama dosanya pun bisa ngocor kepada supir tersebut, hadirin kaum muslimin. Nah, untuk tidak cuma naudzubillah min dzalik, kebanyakan seperti itu. Hati-hati. Kadang-kadang sama Arab banyak kan. Di mana tempatnya belai, duduk ke belah itu. Karena segitu kacau, hadirin kaum muslimin. Biasanya duduk pas kita nundukkan menang dosa. Selama kita Arab cinta macor, nah menunduk benar. Dan selama kita Arab mabuk karena dipanggilkan kemarihanana, maka bocor kemarihanana dipanggilkan hadirin kaum muslimin. Membuka jalan kemaksiatan, membuka jalan kemungkaran, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Contoh juga seperti ini. Misalnya di kampung kita, saudara kaum muslimin, ada pila. Ketika ada pila di kampung kita, orang tersebut, saudara kaum muslimin, berzina tidak, melacur tidak, saudara kaum muslimin, cuman menerima orang-orang yang lacur, menerima orang-orang yang zina, maka saat itu ganjaran jelek dosanya bocor kepada yang menerima tersebut, saudara kaum muslimin. Selama dia yang lacur dipilahnya, setiap malam dia zina dipilahnya, saudara kaum muslimin, dia membukanya, dia gak zina, tapi bocor ganjarannya kepada yang mengajak tersebut, kepada yang mendukung tersebut, hadirin kaum muslimin. Makanya kita dimanapun kemaksiatan dan kemungkaran, jangan pernah kita mendukungnya, saudara kaum muslimin. Minimal harus ada rasa benci dalam hati kita, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Hati-hati, hadirin kaum muslimin, jangan sampai membuka di kampung-kampung kita itu, membuka daripada tempat-tempat kemaksiatan, hadirin kaum muslimin. Jadi diberi celah, diberi jalan, hadirin kaum muslimin, sehingga orang ini melakukan kemaksiatan, sehingga orang tersebut melakukan kemungkaran. Ini penuduh pertama akan menjadi saksi dan di yaumil qiyamah. Kenapa engkau tuduhkan kemaksiatan? Kenapa engkau tuduhkan kemungkaran? Kenapa engkau tuduhkan daripada perbuatan zina? Dia mulanya itu tidak tahu. Dengan kau tahu, kau mengasih tahu, maka bocor kepada kamu dosa-dosa tanggung orang yang tidak tersebut. Kira-kira gak ngerti. Hati-hati, orang nyari duit itu kadang-kadang nyari duit, dibayar gede dah, hadirin kaum muslimin. Betul lah, kita kira-kira. Dia penjaga bilang cocokan ke duit dia, duit. Ketika dicocokkan duit, mana cacing wae. Gak tahu yang melakukan pas rumah. Gak pernah meriksa apa dia sudah nikah atau belum. Betul apa tidak? Yang
dunia engkau terima uang, di dunia engkau terima kenikmatan, tapi di akhirat engkau akan terima siksa yang pedih bagimu. Hadirin kaum muslimin, orang yang melakukan tersebut, naudzubillah summa naudzubillah min, jangan hati-hati, jangan pernah mencontohkan keburukan, jangan pernah mencontohkan kejelekan, dan jangan pernah membuka mengarahkan kepada orang untuk berbuat keburukan. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitupun kalau orang tua ingin dihormati oleh anaknya, kalau orang tua ingin dihormati daripada anak-anak putra dan putrinya, maka orang tua jangan pernah mengajarkan keburukan. Orang tua jangan pernah mengajarkan kejelekan dari kaum muslimin terhadap anak-anaknya. Apa saja kejelekannya, apa saja keburukannya yang bisa anaknya itu meniru, yang bisa anaknya mencontoh, hadirin kaum muslimin, sehingga keluarga orang tua tidak ada wibawa di hadapan anaknya. Anaknya kurang ajar, anaknya culangung, anaknya melawan kepada orang tua karena orang tua telah mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak berharga bagi anaknya, sehingga anaknya mencontoh kepada orang tuanya memandang dengan pandangan yang sangat rendah. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Kalau banyak jangan jelema nyontohkan kejelekan, contohnya keburukan, seperti di TV-TV. Hadirin kaum muslimin, diajar-ajarkan, dicontoh-contohkan keburukan, dicontoh-contohkan kejelekan. Betul apa tidak kira-kira? Alhamdulillah, subhanallah. Tapi saudara kaum muslimin, sebaliknya, misal ada seseorang, ini bukan kiai, seseorang tersebut bukan ustaz, tapi dia bisa mengajak orang-orang datang ke majlis, bisa mengajak orang-orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mulanya ini tukang mabuk, mulanya ini tukang judi, tapi ini berubah. Sekarang ahli majlis, sekarang cinta agama, sekarang cinta habib, sekarang cinta kiai. Selama dia melakukan kebaikan tersebut, selama dia melaksanakan kebaikan tersebut, maka segala kebaikan ganjarannya mengocor kepada orang yang ngajak tersebut tanpa mengurangi, hadirin kaum muslimin, dan melaksanakan daripada kebaikan tersebut. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad. Misalnya ada orang sini ngajak sahabatnya, punya sahabat, punya kawan, dia bilang, yuk kita datang ke hadis, yuk kita datang ke majlis, yuk kita datang ke tempat-tempat mulia. Engkau jangan duduk di jalan saja, engkau jangan sukanya mabuk saja. Ini tiba-tiba anak muda jadi tobat, ini tiba-tiba anak muda jadi insaf, tergerak hatinya dengan ajakannya, dengan ucapannya, kemudian jadi ahli sholat, kemudian jadi ahli sujud, kemudian jadi ahli pengajian. Saat itu melakukan kebaikan ngocor kepada orang yang mengajar tersebut. Saudara kaum muslimin, Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin, yang mengajak kebaikan, mengajak kemuliaan, orang tersebut melakukan kemuliaan tersebut, maka wajar apa dikurangi orang yang melaksanakan kemuliaan tersebut. Hadirin kaum muslimin, dari ganjarannya. Hadirin kaum muslimin, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ajak teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita, begitupun ajak kiai pun gak apa-apa. Hadirin kaum muslimin, betul atau tidak? Ajak untuk kebaikan, saudara kaum muslimin. Ajak untuk berbuat, melaksanakan kemuliaan kebaikan. Hadirin kaum muslimin, jangan sampai orang-orang melakukan keburukan itu dibiarkan. Hadirin kaum muslimin, kita tidak pernah mengajaknya, kita tidak pernah melobinya, kita tidak pernah merayunya. Coba kita ajak, coba kita rayu. Hadirin kaum muslimin, andai kata dirayu sudah, diajak sudah, kemudian dia tidak mau, mungkin dia ada penyakit dalam hatinya. Hadirin kaum muslimin, yang susah untuk mendapatkan daripada obatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ajak hadirin kaum muslimin untuk berbuat kebaikan, dan seharusnya para kiai, para alim itu mencontohkan kebaikan, mencontohkan kemuliaan. Kenapa? Supaya diturut oleh masyarakat dan umatnya. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Andai kata ada seorang santri, ada seorang rakyat, seorang masyarakat yang sering pengajian, dia suka zikir 300, 400, kiai harus bisa 1000 kali. Kenapa? Jangan sampai kalah oleh muridnya. Betul apa tidak? Andai kata ada masyarakatnya yang sangat dermawan, tokohnya harus lebih dermawan daripada masyarakatnya. Kenapa? Supaya ditiru oleh masyarakat. Hadirin kaum muslimin, Nabi pun seperti itu. Nabi itu suri tauladan yang sangat ahsan, sehingga di tengah masyarakatnya Nabi itu dijuluki dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Hadirin kaum muslimin, tidak pernah kadang dan tidak pernah dusta, sangat istimewa
di dalam suri tauladan yang dicontohkan kepada umatnya. Sebelum menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik, Nabi sudah berbuat baik. Sebelum menyuruh kepada orang lain untuk dermawan, Nabi sudah jadi orang dermawan. Hadirin kaum muslimin, Masya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang zaman sekarang, hadirin kaum muslimin, ustaz-ustaz banyak kepada masyarakatnya jakat, sodako, kiai ini jangan jakat, kiai ini jangan sodako. Coba tidak ada. Coba hadirin kaum muslimin, contohkan dengan baik, contohkan dengan aksan, hadirin kaum muslimin. Manakala saudara kaum muslimin mengajak mencontohkan kebaikan, mencontohkan daripada kemuliaan, maka ini masyarakat tidak akan kurang ajar sama kiai dan sama ustaznya. Kenapa? Karena mencontohkan daripada kemuliaan, karena mencontohkan dan mengajarkan kebaikan ke tengah masyarakatnya, bukan sebaliknya. Hadirin kaum muslimin, mencontohkan kejelekan, mencontohkan keburukan, hadirin kaum muslimin, sehingga tidak ada harga kiai, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ulama, hadirin kaum muslimin, harus jauh dari dunia, harus jauh dari perkara-perkara dunia, hadirin kaum muslimin. Jangan terlalu cinta kepada dunia dan harta, hadirin kaum muslimin. Harus betul-betul punya karisma yang sangat kuat di dalam ilmunya. Walaupun potensinya daripada susah dalam ekonominya, tapi dia tidak pernah menjual belikan daripada ilmu agamanya. Punya kesaklakan di dalam hukumnya, saudara kaum muslimin. Hak dikatakan hak, batil dikatakan batil. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Betul? Kenapa saklek, hadirin kaum muslimin? Jadi bukan hanya kebutuhan. Kadang-kadang zaman sekarang banyak kebutuhan, tergantung kebutuhan. Manakala menguntungkan dirinya walau haram dijadikan halal. Ini tergantung kebutuhan. Sedikit haram, hadirin kaum muslimin, seakan-akan tidak haram, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dijadikan kebutuhan, hadirin kaum muslimin, bukan dijadikan amal soleh ketika dia tahu ilmu, hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena dahulu ulama-ulama dahulu, kenapa hadirin kaum muslimin punya maunat? Ulama-ulama dahulu itu punya maunat, punya kelebihan, punya keistimewaan. Kenapa? Karena hatinya gak cinta dunia, karena hatinya gak cinta harta, karena hatinya gak cinta pangkat, gak cinta jabatan, hadirin kaum muslimin. Dahulu para pejabat-pejabat, para pemerintah datang kepada para kiai meminta doa, tapi zaman sekarang banyak yang terbalik. Kiai dan ajengan banyak yang datang kepada pemerintah untuk mengharapkan daripada bantuan. Hadirin kaum muslimin, banyak dibalik, sehingga karisma tidak ada. Dahulu saudara kaum muslimin, ulama-ulama itu masya Allah ma'rifat dalam hatinya itu soleh, hadirin kaum muslimin. Lurus hatinya kepada Allah, tidak cinta dunia, seperlunya saja cinta dunia, hadirin kaum muslimin. Tidak berlebihan, hadirin kaum muslimin. Yang lebih didahulukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin. Sehingga punya maunah, punya keistimewaan yang sangat luar biasa, hadirin kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi kalau orang, hadirin kaum muslimin, misalnya ada orang mau berbuat kebaikan dihalang-halangi. Ini misalnya ada orang nih mau sedekah, mau zakat, tiba-tiba orang disirik nih. Jangan sedekah ke sana, jangan zakat ke sana. Nah ini setan sebenarnya, hadirin kaum muslimin. Sebenarnya uang dia, harta dia kok halang-halangi, betul atau tidak? Dalam keadaan sedekah menehan, duit menehan anak, tapi Tuhan halang-halangi, betul apa tidak? Ada orang yang ingin berbuat baik, ingin datang ke majlis Habib, tiba-tiba melarangnya, seakan-akan gak boleh. Itu bukan manusia tapi iblis, hadirin kaum muslimin, yang melarang kebaikan, yang melarang seseorang untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang olehnya. Jangan pernah kita dengarkan itu iblis, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah, subhanallah, ini dari berkat tunjukkan. Ayo jalan ke persatuan, jaga tali persaudaraan, saling mengajak, saling mencontohkan daripada kebaikan, hadirin kaum muslimin. Misal kita kerja, misal orang ini kebanyakan mayoritas kerja di Gunung Mas, hadirin kaum muslimin. Ketika saat duhur, waktu duhur misalnya, ada orang yang mengajak kepada temannya, ada orang mengajak kepada masyarakatnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya, ayo kita sholat dulu. Ini orang yang ngajak tersebut, hadirin kaum muslimin, ngajak sholat, ngajak sujud, kemudian orang tersebut melaksanakan daripada ibadah dengan ajakannya, orang tersebut mendapatkan pahala dan ganjaran, hadirin kaum muslimin. Allahumma sholli. Kemudian tapi ada orang mencontohkan, nanti aja lah sholatnya ketika pulang kerja aja, nanti anak masih kena sibuk, masih kena capek. Kemudian jelema ini bukan dia. Akhirnya negara mayana jadi kasar, jadi kesolat. Dosa nama coret, hadirin kaum muslimin, hati-hati. Orang kudu cerdas, hadirin kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi biar orang kudu semangat,
Semangat kira ulah lemah hadirin kaum muslimin. Karena orang kan menuntut ilmu yang setiap hari, benar enggak? Menuntut ilmu setiap hari, udah seminggu sekali hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Dalam 7 hari sekali masa kita tak bisa menyempatkan waktu untuk datang, tak bisa menyempatkan untuk hadir. Alangkah bodohnya itu manusia hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Banyak alasan itu, alasan ini terlalu manja hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Padahal cuma seminggu sekali. Beda dengan mengejar dunia dari pagi sampai sore gak pernah berhenti. Betul apa tidak? Dari pagi sampai sore capek kan dia bilang. Lelah dia gak bilang hadirin kaum muslimin. Besoknya kerja lagi kepentingan dunia. Tapi kepentingan akhirat hadirin kaum muslimin inna lillahi. Banyak banget alasan hadirin kaum muslimin. Alasan itulah, alasan inilah. Seakan-akan dirinya udah ahli surga hadirin kaum muslimin. Seakan-akan dirinya itu udah tahu berbagai macam ilmu. Seakan-akan dirinya itu sudah betul-betul cerdas, sudah betul-betul manusia dimutlak dijaminkan masuk surga hadirin kaum muslimin. Sehingga seakan-akan kurang butuh kepada untuk ilmu agama hadirin kaum muslimin. Alhamdulillah, summa na'udzubillah min kita hadirin kaum muslimin, prinsip kita siapapun yang mengajarkan kebaikan dan siapapun yang mengibarkan panji-panji Rasulullah, siapapun mau ustaz, mau habib, mau kiai, maka wajib kita untuk pro hadirin kaum muslimin. Dan siapapun yang mengajarkan keburukan, kejelekan hadirin kaum muslimin, maka wajib kita menolak dan wajib tidak boleh pro kepadanya hadirin kaum muslimin. Seperti itu prinsip kita. Jadi siapapun yang mengajarkan kebaikan, mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad, kita dukung, kita hargai, kita hormati. Betul apa tidak? Betul. Tapi andai kata ada orang hadirin kaum muslimin membuka keburukan, membuka kejelekan, maka kita tidak boleh pro hadirin kaum muslimin. Hati siapapun, mau orang kaya, mau bos, hadirin kaum muslimin, peduli hadirin kaum muslimin. Selama mengajarkan keburukan, kita ucapkan hadirin kaum muslimin, kita sampaikan kepadanya. Insya Allah, hati-hati. Begitupun kalau kita menghadap nih terhadap orang-orang kaya, jelma-jelma nubenghar, jelma-jelma loba duit, kemudian orang ia tawadhu karena kesolehanan, tawadhu karena hartana, maka sepertiga iman orang turun hadirin kaum muslimin. Orang tawadhu ini ayat nubenghar, ayat mahal, tawadhu dengan apanya? Bukan dengan kesolehan tawadhunya, tapi tawadhunya dengan hartanya. Dengan dia banyak harta, dengan dia banyak uang, kita jadi tawadhu. Bukan tawadhu dengan kesolehannya, maka sepertiga imannya turun hadirin kaum muslimin. Hati-hati hadirin kaum muslimin. Bagaimana kira-kira? Orang boleh tawadhu dengan kesolehannya, tawadhu dengan kebaikan daripada segala sesuatu kesolehan dalam dirinya. Tapi tidak boleh tawadhu dengan hartanya hadirin kaum muslimin. Tawadhu dengan kesolehan. Kalau orang gimana gitu kan? Tawadhu dengan bengharan berapa? Sedangkan anak ngomong gaya saya ini benghar, mainan, loba duit, mainan, urusan malam hadirin kaum muslimin. Sampaikan bahwasanya benar itu benar, salah itu salah siapapun manusianya. Betul apa tidak kira-kira? Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Saudara, namun andai kata potensi pengajian turun, pengajian hadir saat ini, kemadaratan menumpuk hadirin kaum muslimin. Pengajiannya turun. Pengajiannya hadirin kaum muslimin, orang-orang sedikit untuk pengajian, sedikit yang datang ke majlis, sedikit yang hadir ke majlis. Berarti saat itu potensi kemadaratan, potensi keburukan melimpah hadirin kaum muslimin. Jadi di mana-mana turun daripada urusan kehalusan hadirin kaum muslimin, maka naik urusan kegorengan, urusan kejelekan, urusan kejelekan jatuh. Urusan kebaikan naik hadirin kaum muslimin, maka kejelekan yang turun. Orang pertanyaannya, hayang kejelekan anu numbuh apa hayang kehalusan numbuh hadirin kaum muslimin? Hayang kemadaratan anu numbuh hadirin kaum muslimin apa hayang kemuliaan anu numbuh? Kemuliaan, tapi pada realitanya, pada faktanya hadirin kaum muslimin, jelema-jelema narumbuh tidak keburukan, narumbuh karena kejelekan hadirin kaum muslimin. Begitupun misal jelema tadi lewat, awe makan tiup hadirin kaum muslimin, urang kudu amak teh. Kenapa? Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, cinta syariat Nabi, betul. Dengan dibiarkan hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Kadang-kadang kita dakwah yang lembut-lembutnya aja, biar perasaan disampaikan hadirin kaum muslimin. Ada rasa benci dalam hati kita. Benci bukan karena manusianya, tapi benci karena akhlaknya, betul apa tidak? Jangan sampai tebarkan keburukan, jangan sampai tebarkan kejelekan sehingga orang-orang lain mencontoh kepada kamu, sehingga budaya-budaya barat di kampung orang membudaya jadi mayoritas bukan minoritas. Betul apa tidak?
Karena kalau baan hadirin kaum muslimin dalam majelis ya, kalau baan kaum wanita nutu maket diung kampung orang mayoritas apa minoritas kira-kira? Mayoritas apa minoritas? Mayoritas hadirin kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Akibat pertama lah ini. Pertama ini wani, kemudian lagi nurutan, muka dua nurutan, muka tilu, muka empat, muka lima, terus sehingga jadi mayoritas, jadi budaya, jadi kebiasaan. Betul apa tidak kira-kira? Sudah ada Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu pun itu budaya dangdutan hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Ketika ada acara nikahan, mau kan dangdutan? Banyak apa tidak? Hampir mayoritas hadirin kaum muslimin, hampir mayoritas hadirin kaum muslimin. Padahal dia mencontohkan keburukan, mencontohkan kejelekan hadirin kaum muslimin. Bergoyang-goyang di panggung hadirin kaum muslimin. Oh saya berseni-seni, dia seni agama tuh. Betul apa tidak? Bukan seni tapi merusak citra daripada akhlak daripada orang-orang Islam, muslimin dan muslimah. Betul apa tidak kira-kira? Ditebar keburukan, ditebar kejelekan. Kemudian ini juga nyontoh, di sana juga ada dangdutan. Saya pun dangdutan. Ada yang jadi di Wetan, di belakang itu dangdutan. Saya pun mau dangdutan, akhirnya jadi mayoritas hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Maka kita harus bisa mencegah di kampung kita bagaimana jangan sampai dibuka pintu-pintu kemaksiatan, jangan sampai dibuka pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu keburukan yang berakibat dampak buruk kepada masyarakat ke depan, sehingga kurang ajar kepada orang tua, sehingga tidak punya adab terhadap kiai dan ulama dari kaum muslimin. Betul atau tidak kira-kira? Jangan sampai dibuka hadirin kaum muslimin. Sana itu hadirin kaum muslimin ayat daripada kaitan dengan manusia hadirin kaum muslimin. Orang sebagai umat Islam hadirin kaum muslimin sampai masjid pengajian tiap minggu, datang ke majelis kiai menuntut ilmu tiap minggu, pesantren di dekat kampung Nagarge hadirin kaum muslimin. Tapi masyarakat kelakuan harus jahiliyah, pemuda kelakuan harus jahiliyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dekoran pendidikan terhadap akhlak hadirin kaum muslimin? Nah, di sini perlu kesidaan hadirin kaum, perlu saling mengingatkan hadirin kaum muslimin. Ada sahabat, ada kawan kita, andai kata kawan kita mabuk, ajak ke jalan yang benar. Itu jangan mabuk saja, takut mati ya. Kasih nasihat hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Walaupun mainnya bukan kiai, walaupun mainnya bukan ajengan, bukan habib hadirin kaum muslimin, tapi sampaikan kebenaran. Ketika manakala sahabat kita, manakala teman kita sedang terpeleset, sedang jelek akhlaknya hadirin kaum muslimin, maka kita sayang kepada sesama Islam, sayang kepada sesama muslim, selamatkan dari kesesatannya, selamatkan daripada keburukannya. Jangan kau biarkan keburukan, jangan kau biarkan kesesatan, jangan kau biarkan kemelenceng. Kenapa? Kita sesama muslim itu adalah saudara hadirin kaum muslimin. Kita mengaku dengan saudara kita adalah sahabat, adalah saudara hadirin kaum muslimin. Kullu muslimun ikhwatun hadirin kaum muslimin. Semua muslim adalah saudara. Betul apa tidak? Tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu saudara kita. Jangan biarkan saudara kita, jangan biarkan teman kita melakukan keburukan, melakukan kerusakan, melakukan perbuatan dosa. Saya sayang terhadap kamu. Kenapa? Saya adalah orang Islam dan kamu orang Islam. Saya muslim, kamu pun muslim. Saya sayang kepada kamu. Makanya yuk, kamu berubah. Yuk, kamu hijrah. Kapan lagi kamu hijrah? Apa kamu nunggu mati dulu? Jangan sampai biarkan hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sampai seperti itu. Di kampung orang pengajian tiap minggu kelakuan jahiliyah. Awal-awal naromong kemarakan itu jahiliyah. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Tidak punya daripada akhlak mulia hadirin kaum muslimin. Tidak punya daripada martabat dan luhur hadirin kaum muslimin. Allah sehingga kampung orang ini berkarisma hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Selamatkan sahabat kita, selamatkan teman-teman kita, selamatkan tetangga-tetangga kita dari kebodohan, dari kejelekan. Sampaikan nasihat, sampaikan pepatah. Adapun Anda mau nerima dan tidak terserah. Mau nerima, mau tidak, terserah. Yang penting apa yang disampaikan oleh kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasul yang tidak melenceng hadirin kaum muslimin. Seperti itu hadirin kaum muslimin. Kalau Anda biarkan anaknya nggak pakai kerudung, biarkan anaknya, istrinya melakukan kemaksiatan, kemudian ini nyontoh juga hadirin kaum muslimin.
Nah, ini yang kacau hadirin kaum muslimin. Alhamdulillah semua Allah min dzalik. Kira-kira doa orang yang dijawab? Yang dijawab? Orang bukan hajat. Hajat orang yang dijawab, hajat orang yang dikabulkan. Ketika hajat orang yang dikabulkan hadirin kaum muslimin, tapi saudara kaum muslimin tiap malam jelma-jelma marabuk. Kahijat. Kahijat orang hadirin kaum muslimin. Kenapa? Tetangga kamu ada yang zina, tetangga kamu ada yang mabuk. Bukan kamu salah dari berdoa, tapi kau biarkan orang-orang mabuk di sekeliling kamu. Dampaknya kena kepada kamu, sulitnya kena kepada kamu, susahnya kena kepada kamu, apesnya kena kepada kamu. Padahal kamu tidak mabuk, padahal kamu tiap malam berdoa, tapi kamu membiarkan orang-orang di sekeliling kamu maksiat. Hati-hati ini hadirin kaum muslimin. Ada ijabah rumah doa, kampungnya lu kan maksiat, tetangga lu kan apa? Tetangga lu apa gitu? Saya tidak tahu. Kalau andai kata tidak tahu, mungkin di barat hadirin kaum muslimin. Ini kalau andai kata kita punya sahabat dekat ngobrol dengan kita, kemudian cium lisan ibu alkohol, kasihati, ribut ya ribut gak apa-apa. Kita menegakkan hak hadirin kaum muslimin itu apa tidak? Karena gak ada cerita musibah bencana kompromi dulu gak ada. Andai kata di kampung ini maboknya misal 20 siti, nanti maboknya 100 siti misalnya hadirin kaum muslimin. Ketika Allah menurunkan di tempat, menurunkan musibah, malah tak hukum badan kata gitu kan? Apa kompromi ketika ayah musibah, ketika ayah bencana hadirin kaum muslimin? Kompromi heula, oh itu mah kiai, oh ini mah imam habib, ulah tak kena. Jadi sakit itu hadirin kaum muslimin. Sekali Allah turunkan bala, semua akan kena. Dan musibah bukan hanya gempa bumi saja, dan musibah bukan daripada hanya tsunami saja hadirin kaum muslimin. Kita diberi susah untuk rezeki, untuk mencari rezeki itu musibah. Diberi sulit, diberi pahit. Di dalam mencari ikhtiar urusan rezeki kita bisa jadi musibah. Dengan miskin bisa menjatuhkan kekafiran di dalam dirinya hadirin kaum muslimin. Hati-hati, ada dampaknya, ada kaitannya hadirin kaum muslimin. Jadi jelema-jelema tetangga orang yang maksiat, tetangga orang yang bobogohan, dia malam berdampak. Berdampak ke masyarakat hadirin kaum muslimin. Kalau dilihat secara penglihatan dokter mungkin terkatingai. Tapi secara dilihat dalam ilmu agama itu ada berdampak. Kenapa? Karena di sini ada ranah amal ma'ruf nahi munkar, berarti ada kaitannya. Orang yang maksiat dengan orang yang tidak maksiat ada kaitannya. Kenapa? Karena orang ini melihat daripada orang yang maksiat tersebut, jangan kau biarkan. Maka di situ ada ajaran amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kaum muslimin betul apa tidak? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kita benci bukan karena manusia, ya bukan. Dia manusia, kita pun manusia, tapi benci dengan akhlaknya. Betul apa tidak? Benci dengan akhlak, benci dengan sikapnya, benci dengan perbuatannya, sehingga masyarakat gara-gara orang tersebut mencontohkan keburukan jadi mengikuti daripada keburukan tersebut. Dari kaum muslimin, alhamdulillah, subhanallah, ini dari misal, baik dalam banyak pengajian itu, bagaimana malas baik pengajian, dia mengikuti jadi malas baik, sarua, pas itu hadirin kaum muslimin. Asalnya itu semangat, tiba-tiba jelema jadi malas negara itu dia bawa malas baik jelema itu. Kenapa? Karena menyebabkan daripada malas hadirin kaum muslimin, sehingga orang jadi malas hadirin kaum muslimin. Ketika keburukan yang melakukan maka sampai ke jelmaan mengajarkan tersebut hadirin kaum muslimin, hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perlu penegakan daripada amal ma'ruf nahi munkar. Pertama ma'ruf nahi munkar dimulai di tengah-tengah keluarga orang. Kemudian kepada sahabat, kepada kawan, kepada teman, selama kita bisa. Andai kata tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Tapi dengan hati itu selemah-lemahnya iman hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kecuali kita tidak melihatnya, kecuali kita tidak pernah tahu hadirin kaum muslimin. Gak pernah melihat, gak pernah apa, gak pernah tahu. Tapi kalau kita tahu, melihat negor minimal hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena bumi tidak akan pernah senang ditincak hadirin kaum muslimin, diinjak sama orang-orang yang maksiat. Gak pernah senang hadirin kaum muslimin. Gak pernah senang hadirin kaum muslimin. Kampung kita, andai kata di kampung kita hadirin kaum muslimin, Allah melimpahkan keberkahan kemakmuran misalnya di kampung kita. Tapi ada seseorang yang melakukan daripada keburukan dan kemaksiatan, maka keberkahan tersebut terhijab. Kenapa terhijab? Nih di kampung yang masih ada orang yang maksiat hadirin kaum muslimin. Berdampak pada ekonomi susah, rezeki susah. Urusan itu, urusan ini banyak masalah hadirin kaum muslimin. Jangan dulu lihat daripada makannya, jangan lihat dulu daripada ini bagaimana pertanian perdagangannya, tapi lihat kondisikan daripada masyarakatnya. Apakah sudah bersih dari maksiat? Apakah sudah bersih daripada munkar? Apakah sudah bersih daripada perbuatan zalim hadirin kaum muslimin? Lihat, koreksi masyarakat.
kita hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjuang hadirin kaum muslimin, tegakkan kebaikan, tegakkan kemuliaan, contohkan kebaikan, contohkan kemuliaan di tengah-tengah daripada masyarakat kita. Jangan pernah mencontohkan keburukan, jangan pernah mencontohkan daripada kejelekan hadirin kaum muslimin. Jaga tali persaudaraan, jaga tali persatuan hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau tanya kepada sesama muslim, sayang tidak? Sayang tidak? Kepada sesama sayang tidak? Kalau sayang, selamatkan sahabat kita, teman kita. Apabila teman kita, sahabat kita sedang melenceng hadirin kaum muslimin, enggak peduli, yang penting kita sampaikan. Engkau salah. Mau dia terima, gak terima silakan. Yang penting kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Mau dia ikut atau tidak terserah. Yang penting saya menyampaikan. Urusan hasil dan tidak hasil itu bukan kewajiban. Kewajiban kita ikhtiar hadirin kaum muslimin. Ikhtiar mendidik anak, ikhtiar mendidik istri. Andai kata anak nurutan kita, yang penting kita menjalankan hadirin kaum muslimin. Kalau sudah dijalankan, berarti kita gugur kewajiban hadirin kaum muslimin. Disayangkan hadirin kaum muslimin. Di sini di kampung dia hadirin kaum muslimin, masyarakat banyak kemana kira-kira? Ya. Banyak kemana? Ya. Kiai banyak kemana? Ya. Ustaz banyak kemana? Ya. Apakah ada ustaz yang pernah hadir ke majelis saya sini? Betul Pak? Ada pernah? Pernah ada apa belum? Jujur, hadirin kaum muslimin. Selama saya membuka pengajian di sini hadirin kaum muslimin, ustaz tidak pernah datang, ustaz tidak pernah hadir. Ada apa dalam hatinya hadirin kaum muslimin? Betul apa tidak? Padahal saya tidak pernah mengajarkan, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, tidak. Saya di sini buka radhi, buka marhaba, betul apa tidak kira-kira? Tapi kenapa gak mau datang? Tapi kenapa kamu hati itu masalah hatinya mungkin hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, amin. Kepada Habib saya sudah begitu hadirin kaum muslimin. Apalagi kepada orang lain hadirin kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Habib sudah berani menghalang-halangi untuk supaya cinta Habib. Kepada Habib sudah berani menjelek-jelekkan, apalagi kepada orang lain hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Na'udzubillah. Ustaz seperti apa seperti itu hadirin kaum muslimin. Kalau andai kata di kampungnya ada habaib, di kampungnya ada zuriyah Nabi, dia ustaz baca kitab hadirin kaum muslimin. Ketika baca kitab tahu tentang kemuliaan Habib, bukan hanya sebatas tahu saja Habib hadirin kaum muslimin, tapi dia tidak pernah silaturahmi, tidak pernah datang, tidak pernah kenal, seakan-akan dia ngomong sama Habib itu gak mau. Mungkin itu kiai dunia hadirin kaum muslimin. Jadinya takut hadirin kaum muslimin. Jadi takut orang itu pro kepada Habib hadirin kaum muslimin, kepada dia tidak pro. Kalau dia memuliakan Habib, jadi kemuliaannya dia itu takut jatuh. Itu orang bodoh hadirin kaum muslimin. Bodoh dipelihara hadirin kaum muslimin. Kambing piara gemuk hadirin kaum muslimin. Berapa kira-kira? Bodoh dipelihara hadirin kaum muslimin. Wah, itu justru orang yang memuliakan keluarga Nabi, yang mencintai zuriyah Nabi, Allah akan menambahkan kemuliaannya, akan diangkat derajatnya hadirin kaum muslimin. Itu contoh seperti orang-orang saleh. Jadi semua daripada pondok pesantren salafun saleh hadirin kaum muslimin, tidak ada satu pun yang menafikan terhadap zuriyah Nabi Muhammad SAW. Saya sering keliling, sering ceramah, sering dakwah, tidak ada. Dari kalangan pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satu pun yang menafikan terhadap zuriyah Nabi Muhammad SAW. Walaupun Habib itu jelek akhlaknya hadirin kaum muslimin, tetap menghormati, tetap menghargai hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi Habibnya yang berilmu, apalagi Habibnya yang mengajarkan daripada thariqah kakeknya, thariqah datuknya hadirin kaum muslimin. Habib walaupun jelek akhlaknya, tetap mereka memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah hadirin kaum muslimin. Jadi kemudian jangan disimpan, bisa celaka hadirin kaum muslimin. Makanya kita jangan pernah terpancing. Jangan pernah terpengaruhi oleh siapapun, jangan hadirin kaum muslimin. Siapa tahu dengan wasilah memuliakan keluarga Nabi, kita mendapatkan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengharapkan daripada pertolongan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan pertolongan tersebut hadirin kaum muslimin. Kalau sekedar ngaku gampang, saya pengen syafaat Nabi gampang, berapa enggak? Saya pengen syafaat Nabi, saya pengen mendapatkan pertolongan Nabi, yang mahal itu hadirin kaum muslimin mendapatkan atau tidak? Antara mendapatkan dan tidak itu yang mahal. Yang mendapatkan berarti mulia. Tapi kalau ngomong saja pengen mendapatkan sahabat Nabi, kemudian tidak mendapatkan sahabat Nabi, karena memang di alam dunianya dia ada bughd, ada benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka jangan harap mendapatkan sahabat Nabi siapapun. Yang membenci, yang menghinakan, yang merendahkan, yang menjatuhkan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW, jangan harapkan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun sholawatnya sering,
Walaupun sholawatnya sering, tiap hari dia baca sholawat kepada Nabi. Tapi manakala berani menjatuhkan keluarga Nabi, manakala berani menghinakan ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi, jangan harap engkau mendapatkan syafaat uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Sekarang Habib lihat banyak dicaci, lihat Habib banyak dihina. Hadirin kaum muslimin. Kenapa? Habib itu hadirin kaum muslimin dalam menjalankan ilmunya itu amanah. Amanah. Tujuan ilmunya bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, karena semata-mata sayang kepada umat. Umat ini ingin diselamatkan oleh Habib tersebut. Hadirin kaum muslimin. Lihat guru kita Habib Bahar, hadirin kaum muslimin. Dirinya rela di penjara demi apa? Demi umat. Hadirin kaum muslimin. Berapa itu? Dirinya rela di penjara demi apa? Demi menyelamatkan umat. Menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tak peduli diri dari penjara. Kenapa? Sangat sayang terhadap umat. Hadirin kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa. Dan dihiraukan kebahagiaan dengan keluarganya, kebahagiaan dengan anaknya, kebahagiaan dengan istrinya. Tak hiraukan, yang penting umat senang, yang penting umat gembira. Ini kecintaan Habib terhadap umat terbukti. Hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu pun imam besar kita sampai diasingkan, hadirin kaum muslimin, ke Mekah. Padahal kaidah Indonesia, hadirin kaum muslimin. Warga Indonesia seakan-akan diasingkan dari bumi Indonesia, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Demi apa? Demi menyampaikan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang peduli walaupun dirinya diasingkan. Saking sayangnya, saking cintanya terhadap umat. Hadirin kaum muslimin, andai kata Habib mementingkan diri sendiri, tidak akan pernah menyampaikan saya sudah Habib, udah aja saya berekonomi, udah saya dagang, saya Habib ini dzurriyyah Nabi saya. Misal andai kata Habib mementingkan diri pribadi, udah aja saya dagang ekonomi sebagaimana akhwal, saya ekonomi, saya dagang, saya usaha, saya bisnis, udah aja saya gak mengambil umat. Tapi Habib sifatnya gak seperti itu. Hadirin kaum muslimin, Habib sifatnya penyayang. Habib itu sifatnya ahlul karam wal jud, sifatnya penyayang kepada umat. Rasa cinta kepada umatnya tinggi, rasa perasaan kepada umatnya tinggi, yang sebagaimana datuk-datuknya, yang sebagaimana Rasulullah SAW begitu sayang, begitu cinta kepada umatnya. Begitu pun ini turunannya sangat luar biasa sayang terhadap umat. Disampaikan ini dolim, ini batil, ini buruk, ini jelek, hati-hati kalian. Itu dzurriyyah Nabi Wali, walaupun dirinya harus dipenjara, walaupun dirinya harus dicaci, walaupun dirinya harus dimaki. Yang penting umat tidak terjebak dalam kezaliman, tidak terjebak dalam keburukan, tidak terjebak di dalam sebuah politik penghancuran bagi dirinya. Hadirin kaum muslimin, kira-kira cinta Habib luar biasa kepada umat. Masya Allah, luar biasa terbukti. Hadirin kaum muslimin, maka hati-hati. Jangan kita berani mencaci maki Habib, berani menjelek-jelekan Habib. Lihat jasa di Republik Indonesia Habib itu luar biasa. Hadirin kaum muslimin, wali songo siapa? Wali songo dzurriyyah Nabi, wali songo ahlul bait Nabi, keluarga Nabi yang berjasa ke Republik ini sehingga Indonesia mayoritas agama Islam. Berkah siapa? Berkah perjuangan daripada Alawiyin, berkah perjuangan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW sehingga orang-orang mengenal Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira Habib berjasa tidak? Berjasa tidak? Habib itu penyayang apa tidak? Penyayang apa tidak? Penyayang terhadap umatnya. Hadirin kaum muslimin, tidak mementingkan pribadinya. Hadirin kaum muslimin, yang dipentingkan adalah umatnya. Yang sebagaimana Nabi pun seperti itu, tidak pernah bersenang-senang di atas penderitaan umatnya, di atas luka umatnya, di atas sakit umatnya. Maka dikorbankan dirinya, lelahnya, pagi, siang, malam. Yang penting umat senang itu Nabi Muhammad SAW. Begitu pun sekarang dzurriyyahnya, begitu pun sekarang cucu-cucunya meneruskan daripada panji-panji ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat begitu luar biasa cinta terhadap umatnya. Hadirin kaum muslimin, coba buka mata kita. Hadirin kaum muslimin, ini kadang-kadang akhir zaman seperti itu. Kiai memusuhi Habib, kiai jelek-jelekan Habib. Ngaku cinta kepada Habib. Hadirin kaum muslimin, tapi dia gila hormat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Seakan-akan hadirin kaum muslimin dirinya itu lebih mulia daripada Habib.
Seakan-akan dirinya itu lebih utama daripada hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Apalagi zaman sekarang hadirin kaum muslimin, masya Allah, orang-orang di luar sana hadirin kaum muslimin luar biasa. Ketika orang menegakkan kebaikan, menegakkan kebenaran, seakan-akan dihalang-halangi. Hadirin kaum muslimin, masya Allah, luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya buka roh kita, maka buka cinta kita terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Suatu hidayah. Orang mengenal Habib suatu hidayah dari kaum muslimin. Suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu anugerah dalam hatinya. Kenapa? Dalam hatinya digerakkan bisa mahabbah, bisa cinta, bisa memuliakan, bisa kagum terhadap keluarga Nabi. Ini suatu anugerah dari Allah. Tidak semua orang bisa mahabbah, tidak semua orang bisa cinta. Hanya orang-orang terserir, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin. Ya, orang-orang terserir, orang-orang yang terpilih, itu orang yang bisa mahabbah kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bisa ngaji, walaupun dia tahu ilmu, tapi dikunci hatinya gak bakalan cinta, gak bakalan bisa mahabbah. Orang-orang terserir dalam hatinya, dibuka pintu mahabbah, dibuka pintu cinta. Itu adalah anugerah yang nyata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga mereka memuliakan dan mengutamakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertahankan nilai mahabbah, pertahankan nilai cinta, pertahankan hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Pertahankan nilai mahabbah kita. Jangan cinta sama habis tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bubar. Nah, ini kacau hadirin kaum muslimin. Suul khatimah yang begitu hadirin kaum muslimin. Kita harus husnul khatimah hadirin kaum muslimin. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan daripada syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin. Ini ayat zaman, hati-hati hadirin kaum muslimin. Banyak orang-orang yang tidak suka dari perjuangan daripada zuriyah Nabi. Habib itu amanah. Menjalankan ilmunya itu amanah hadirin kaum muslimin. Sehingga lihat, habaib min ahli saja'ah, punya keberanian hadirin kaum muslimin. Berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun kepalanya harus dipenggal, gak peduli. Yang penting hak itu hak, yang penting itu batil, gak bisa kompromi dengan manusia manapun. Kalau Habib itu sudah keluar daripada kirah min ahli saja'ah hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang sini, orang Texas khususnya, udah sampai kepengaruhan oleh siapapun. Jangan sampai terpengaruhi oleh siapapun yang ingin memisahkan cinta Anda dengan keluarga Nabi. Jangan sampai terpengaruhi, jangan. Sekarang seakan-akan tidak utuh, tapi nanti ketika di alam akhirat hadirin kaum muslimin, mereka menangis, merangkak ingin mendapatkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Nanti di alam mendapatkan sahabat, minta sahabat kepada siapa? Hanya kepada Nabi. Yang bisa memberikan sahabat kepada umat itu Nabi. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyafaati daripada umat-umatnya hadirin kaum muslimin. Tidak ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa, hanya Nabi Muhammad SAW. Jangan berharap orang-orang akan mendapatkan sahabat Nabi kalau mereka membenci keturunan Nabi, kalau mereka merendahkan, menghina, apalagi mendolimi keluarga Nabi. Jangan berharap dia akan mendapatkan syafaat. Jangan berharap dia akan mendapatkan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini penegasan ini biar jadi ilmu bagi anak, bagi keluarga semuanya hadirin kaum muslimin, biar kita tetap konsisten dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dalam mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, dan begitu pun memuliakan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mencontoh-contohkan kebaikan yang sebagaimana Nabi mencontohkan kebaikan sangat luar biasa hadirin kaum muslimin, sehingga Nabi jadi uswah, Nabi jadi qudwah di dalam kehidupan kita. Kemudian dalam kehidupan kita pun kita bisa mengajarkan kebaikan terhadap sesama, terhadap keluarga kita hadirin kaum muslimin, insyaallah. Mungkin itu saja hadirin kaum muslimin yang Nabi bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ke depan hadirin kaum muslimin pengajian kita semakin penuh dan berkah. Walaupun sedikit tapi soleh, gak apa-apa. Yang kumpul ini sedikit tapi orang-orangnya pada soleh-soleh, itu alhamdulillah. Daripada banyak hadirin kaum muslimin tapi orang-orangnya tidak soleh, tapi yang lebih bagus itu banyak soleh-soleh hadirin kaum muslimin.
Betul atau tidak? Tetap walaupun kita yang hadir sedikit, tetap istiqomah, tetap semangat hadirin kaum muslimin. Sebagaimana anak pun semangat hadirin kaum muslimin. Tidak pernah mundur walaupun di sini di kampung Texas pengajian Mubawana banyak burungkang. Misalnya yang mengajak pada yang peduli hadirin kaum muslimin. Yang penting Anda mengajarkan kebaikan, membuka daripada ajaran-ajaran daripada ilmu ahli sunnah wal jamaah hadirin kaum muslimin. Anda membuka ratib, membuka marhamat, orang mau komen di mana terserah. Yang penting kita menjalankan kebaikan hadirin kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Di antara kita tidak ada siapa yang paling baik, tidak ada. Yang paling baik itu yang berbuat baik, dia yang paling baik hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Yang paling baik, yang berbuat baik, dia yang paling baik hadirin kaum muslimin. Jadi di antara kita tidak ada yang siapa yang paling baik, ada. Yang paling baik itu yang berbuat baik, dia yang terbaik hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jaga persatuan dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, saling mengingatkan, saling menghormati dan menghargai, selamatkan tetangga dan keluarga kita dari keburukan hadirin kaum muslimin. Insyaallah. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dipermudah urusan dunianya, dipermudah urusan akhiratnya, diberikan sehat zahir, diberikan sehat batin, diberikan semangat ibadah, diberikan semangat taat, diberikan daripada kekuatan iman yang sangat kuat hingga kita mati ditetapkan dalam membawa iman dan Islam. Amin. Ditetapkan mati kita dalam membawa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.